Kali ini akan coba buat sedikit membahas masalah etimologi dan nama-nama tempat di desa di wilayah Kabupaten Magelang, terutama khususnya di sekitar desaku aja. Aku wong Ambar Tawang. Ambar Tawang pada abad 8 dikenal sebagai Sri Tamwiku dan kini menjadi Sri Kuwe. Hal ini tertulis dalam ada motor, tertulis dalam lingga bertulis Kijing Dandang Sri Tamwiku. Nah, dari lokasinya semisal Ambar Tawang, Ambar kan harum, Tawang kan tinggi ya kan. Pada abad ke-8 Sri Tamwiku atau Ambar Tawang itu pusatnya ada di wilayah Sri Kuwe, karena pada peradaban Hindu kan lokasi bangunan candi dibangun di dekat mata air dan sungai. Nah, Sri Kuwe memiliki beberapa mata air, lebih banyak ketimbang di wilayah lain. Nah, maka berpusat di wilayah Sri Kuwe. Disebut pula sebagai wilayah berada di wilayah Wungkal. Wungkal itu maksudnya perbatasan antara kekuasaan Sailendra yang Buddha Mahayana sama Wangsa Sanjaya, dinasti Sanjaya yang beriman Hindu Siwa. Candi Hindu terdekat sama candi Buddha ada di Dusun Cabean, Desa Mendut sana, bersampingan sama Candi Mendut, berbatas Sungai Kalisinang. Nah, masalah penamaan etimologi rata-rata itu ya, kalau di daerah saya itu ada wilayah namanya Jetis. Jetis itu apa? Nah, kebetulan juga di wilayah saya sama Senden itu juga ada nama yang sama, yaitu Kutan. Kutan apa maksudnya? Kan di sudut tepi kali Elo sebelah barat desa saya, tapi kalau yang itu ada di wilayah Desa Blundu. Nah, itu ada Dusun Kutan. Demikian juga di Senden ada Dusun Kutan. Kutan berasal dari kata Kutamaran yang artinya tempat yang angker. Kenapa angker? Karena pada seperti halnya di desa saya, Kutan itu pasti di dekatnya, di lelahnya kok ada kuburan Jetis. Lalu gimana dengan Kutan di Senden? Di sana juga ada Jetis kan. Nah, Jetis itu apa? Jetis itu suara letupan. Letupan apa? Letupan dari kremasi jenazah. Umat Hindu kan kalau meninggal kan jenazahnya dikremasi. Nah, itu terdengar suara letupan dari jenazah. Jadi Jetis adalah lokasi untuk membakar jenazah umat Hindu Siwa pada abad ke-8. Di Rambiana dan sebagainya kan juga ada Jetis. Itulah lokasi bagi kremasi Jetis. Lalu Senden itu dari kata apa? Senden dari kata sinden, karena pada peradaban budaya abad ke-8 kan para musisi Jawa itu kan mempunyai makna penting bagi ritual, misal ngaben, peresmian dan sebagainya, itu ada ritual khusus pakai musik. Nah, lokasi hunian pemusik namanya jadi itu terkenal jadi Senden. Ada juga Kempulan kan gitu. Lalu gimana yang lain? Kita ambil contoh aja Rambiana, kan ada Dusun Saron. Saron kan alat musik. Lalu di Paremono juga ada gamol. Gamol itu apa? Gamol itu jenis genre dari karawitan Jawa, gamolan. Jadi ada wilayah hunian bagi para pemusik. Tuh, mengenai situs-situs candi, sayangnya kalau di Desa Ambar Tawang rata-rata bisa ditebak lokasi situs candi-candinya karena masih ada bebatuannya. Tapi kalau di dusun Desa Senden itu sulit, tapi ada. Tapi yang lainnya rata-rata terpendam, kan topografinya bukit gitu. Jadi pas erupsi Merapi 1006 itu mungkin tertutup longsoran. Nah, candi desa pada abad ke-8 menghadap ke arah timur.
dibatasi oleh sungai. Kalau Ambar Tawang kan dibatasi, Ambar Tawang atau Sri Tamriku kan dibatasi sama kali Mawuraka. Mawuraka itu maksudnya Mangu sama Kunjang. Di Senden itu sebelah selatan Kali Mangu, sebelah utara Kali Gono. Lalu ada Patok Candi itu, Candi Patok sebelah timur itu ada yang di sekarang lokasinya menjadi makam Treko. Sedangkan Patok Barat itu ada di daerah sekitar Dukuh Tempaan. Tempak itu maksudnya bertemu, jadi pertemuan Kali Gono sama Kali Elo. Kalau di wilayah Sitamiku pertemuan disebut di lelahnya itu pada zaman dulu ditanami sama pohon bendo, jadi namanya jadi bendo druli di kalangan Dawet, antara kalangan Dawet dan Kutan, dan bendo Srilin sebelah barat Tribungi, berbatasan sama Bumi Rejo, Desa Bumi Rejo. Itu aja sebagian yang penting masalah Senden. Lalu bekas pertirtaan atau zaman dulu kan selain candi kan juga ada pertirtaan. Nah, pertirtaan yang masih tersisa itu saya lihat cuma ada di Ngabean itu pertirtaan sama Butuh. Jadi Butuh itu dulu ke wilayah dari Senden sampai Tempaan itu. Treko juga Senden sama dulu ada berapa. Perbatasan sebelah timur kan Kali Betet atau Kali Kerasa, disebut Kali Betet karena ada pertirtaan Pancuran itu kan di Dusun Culungan itu sebelah seberang timurnya, tebing timur di samping kuburan itu. Nah, itu Pancuran disebut Kali Betet karena dulu pancurannya itu berbentuk kepala burung, jadinya disebut Kali Betet. Karena juga ada situ Yoni dan sebagainya. Nah, masalah Senden itu Patok Barat di Treko. Lalu tadi kan di Hindu kan ada aturan lokasinya, sebelah timur laut Candi Sudut, tenggara Candi Sudut, barat daya dan barat laut juga ada Candi Sudut, tapi rata-rata sudah pada punah. Lalu Candi Trimurti atau tiga dewa itu, Wisnu, Siwa, Brahma. Wisnu saya perkirakan ada di daerah Badran. Siwa itu perlambangnya adalah lingga. Itu juga masih belum ketemu, karena saya dengar dulu Siwa ada lingga yang jadi nisan itu di kuburan daerah yang di Papringan Senden di mana itu lupa ya. Pokoknya sebelah utaranya Kutan. Nah itu. Lalu Candi Brahma berarti di sekitar Kempulan, di selatannya Kempulan di mana itu, dekat sama Kalimantan, daerah sekitar situ. Lalu Candi Pasangan dan sebagainya selalu ada. Jadi candi dewa berpasangan, di sebelah baratnya ada candi pasangannya Garuda, Durga sama Saraswati, dan di antara dua candi tersebut ada Candi Apit. Itu pun sampai sekarang saya belum menemukan, tapi tempat yang saya duga ada itu ada di, karena dari kata warga misalnya ada banyak batuan kotak menhir dan sebagainya itu di daerah ada nama karang.